Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Riza Susanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 6 Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana adalah mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi adalah yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang telah saya buat. Terwujudnya generasi yang religius, kreatif, menguasai teknologi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan peserta didik. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya yaitu, yang pertama, mencari informasi di Google atau YouTube tentang pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, melakukan diskusi dengan teman sejawat. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, 1. Siapakah yang mempunyai pengalaman yang pernah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan sehingga pembelajaran menyenangkan peserta didik? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang menyenangkan peserta didik? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya yaitu, yang pertama, mencari referensi mengenai praktik baik bagaimana pembelajaran yang menyenangkan peserta didik berjalan. Yang kedua, melakukan survei pendapat peserta didik. Yang ketiga, melakukan wawancara ke guru yang telah berhasil melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi pada peserta didik jika pembelajaran yang menyenangkan peserta didik telah berjalan dengan baik? 2. Bagaimana perasaan saya jika pembelajaran yang menyenangkan peserta didik telah berjalan dengan baik? Yang ketiga, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan. Yang pertama, membuat refleksi diri saat berhasil membuat pembelajaran yang menyenangkan peserta didik. Yang kedua, sharing pengalaman dengan komunitas sekolah. Tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Yang kedua, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan peserta didik? Yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Yang keempat, bagaimana cara untuk menyemangati usaha bersama dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan peserta didik?
Tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog dengan peserta didik tentang hal-hal yang membuat pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Yang kedua, membuat daftar target pencapaian. Yang ketiga, melakukan dialog dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, menyusun perangkat pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang kelima, menyiapkan ruang kelas yang menyenangkan. Langkah yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya yaitu, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan. Yang pertama, mengajak kepala sekolah atau teman sejawat untuk mengobservasi pembelajaran di kelas saya setiap akhir bulan. Yang kedua, supervisi kelas oleh supervisor yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Yang ketiga, mencari solusi yang tepat jika mengalami kendala ke depannya. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.